Learning Jurnal minggu keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di Learning Journal minggu keempat. Nah, di video kali ini sama seperti di Learning Journal 1, 2, 3, aku tanpa perkenalan bakal menjelaskan mengenai apa aja sih yang aku dapetin di mata kuliah teknik produksi film minggu keempat. Nah, bagi kalian yang kepo dan mau tahu, jangan lupa saksikan sampai habis ya. Nah, dalam mata kuliah teknik produksi film minggu keempat, dalam pertemuan ini kelompok 2 sudah mulai mempresentasikan materinya. Materi yang dibahas oleh kelompok 2 adalah tentang unsur-unsur film dan divisi pembuatan film. Materi yang pertama disampaikan oleh kelompok 2 adalah tentang unsur-unsur film, bahwa dikatakan bahwa ada dua, ada unsur naratif, ada unsur sinematik. Yang pertama adalah unsur naratif. Nah, unsur naratif ini adalah berhubungan dengan aspek cerita dalam film. Setiap cerita fiksi itu tidak mungkin lepas dari yang namanya unsur naratif, karena cerita itu memiliki unsur-unsur antara lain seperti tokoh, terus ada masalah atau konflik, terus ada tempat dan lokasi. Salah satu bagian dari unsur naratif adalah plot. Plot itu merupakan rangkaian peristiwa yang disajikan dalam bentuk audio atau visual dalam cerita atau dalam film. Nah, naratif itu memiliki beberapa elemen yang dapat membantu dalam berjalannya sebuah alur cerita. Nah, elemen-elemen tersebut antara lain itu adalah pelaku cerita. Pelaku cerita itu pemainnya, ada antagonis, ada protagonis. Kemudian ada permasalahan atau konflik gitu. Nah, dalam sebuah cerita itu nggak mungkin dong nggak ada yang namanya konflik flat aja gitu, kayak orang juga bakal bosen nontonnya kalau nggak ada konflik gitu ya. Kadang konfliknya naik turun sehingga orang tuh jadi kayak pengen nonton sampai habis gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah tujuan yang dicapai dari si pemain tersebut atau pelaku cerita. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan sebuah film itu pasti membutuhkan yang namanya bahan atau materi yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerita yang memiliki alur. Selanjutnya ada unsur sinematik. Unsur sinematik ini memiliki beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu adalah mise en scene. Mise en scene ini adalah segala sesuatu yang berada di depan kamera. Jadi artinya adalah segala sesuatu yang terletak di depan kamera frame gitu, yang sudah di set berdasarkan dengan arahan dan set yang udah diatur oleh sutradara gitu, dan siap untuk dieksekusi dalam pengambilan gambar. Nah, dalam mise en scene ini dia mempunyai aspek utama atau unsur utama. Yang pertama itu ada setting. Setting itu adalah seluruh elemen latar dan properti dalam produksi film gitu. Contohnya, misalnya kita dalam memproduksi suatu film atau kita membuat film yang dia tuh berlatar di pegunungan atau sawah gitu ya temanya. Nah, kita harus disesuaikan dengan propertinya gitu. Propertinya contohnya seperti menjadi seorang petani, menggunakan topi, terus ada cangkul dan lain sebagainya gitu. Nggak mungkin misalnya kita berlatar di sawah tapi kita ngambil properti kayak misalnya bangku sekolah gitu, kan kayak nggak nyambung gitu. Jadi sehingga setting itu perlu dipertimbangkan banget dari awal gitu. Yang selanjutnya itu adalah make up. Make up itu adalah tata rias karakter. Nah, make up di sini tuh dia tuh mempunyai tujuan untuk kita tuh menggambarkan usia pemain, kemudian karakternya. Misalnya dia mempunyai karakter menjadi orang tua atau nenek-nenek gitu ya. Nah, kita akan totalitas atau all out untuk make up jadi tua gitu. Atau misalnya filmnya horor, filmnya itu tentang pembunuhan atau tentang kecelakaan. Nah, make up itu perlu banget buat kayak misalnya di sini darah-darah atau ada luka atau robekan gitu. Nah, make up itu perlu banget gitu untuk membangun sebuah cerita supaya lebih dapat gitu feel-nya. Yang selanjutnya itu adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini itu juga perlu banget dipertimbangkan secara matang, karena pencahayaan itu dapat membantu komposisi dalam pengambilan gambar gitu. Misalnya, pencahayaan itu bisa membantu kita untuk mengambil fokus pada suatu tindakan tertentu gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang paling penting adalah pemain sendiri, pemain atau pelaku cerita. Nah, pelaku cerita ini adalah orang yang menjalankan sebuah cerita, orang yang membangun cerita. Dia tuh memotivasi unsur naratif dikembangkan di sini, seperti itu. Selanjutnya ada sinematografi. Nah, sinematografi ini adalah berkaitan dengan
kamera. Kayak misalnya contohnya seperti lensa, kemudian ada kecepatan gerak gambar yang diambil, terus ada visual effect yang diterapkan, kontras warna, dan sebagainya. Jadi sinematik itu adalah pengambilan gambar yang dia tuh lebih mementingkan pada kamera gitu. Jadi pengambilan gambarnya itu diperhatikan banget dari kecepatannya, kefokusannya, ketepatan warna, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya adalah editing dan suara. Nah, ini tuh penting banget juga deh, editing dan suara, karena dalam pembuatan film kita juga pasti harus mempunyai kemampuan untuk editing dan suara, maksudnya editing gambar dan suaranya gitu ya. Kita tuh harus bisa menyatukan setiap scene satu sama scene selanjutnya itu secara beruntut gitu, jadi nyambung gitu ceritanya. Scene per scene-nya itu nggak acak-acakan, tetap. Jadi ceritanya juga jadi kayak wah masuk nih gitu kan. Nah kalau misalnya suara itu audio tuh penting banget, suara harus jelas, dan pengambilan backsound dan pemilihan backsound suara juga penting banget dalam pembuatan film. Misalnya dia suasananya sedih, backsoundnya juga harus sedih, jadi kayak disesuaikan gitu dalam pengambilan backsound juga gitu. Pokoknya audio, suara harus jelas, harus terdengar ya. Materi terakhir yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah tentang divisi pembuatan film. Nah, divisi pembuatan film dikatakan oleh kelompok 2 itu ada 8. Yang pertama yaitu adalah produser, kemudian ada produser pelaksana atau line producer, kemudian ada manajemen produksi atau unit production manager, kemudian ada akuntan produksi, kemudian ada manajer lokasi, terus ada produser asisten, kemudian ada sutradara, dan ada penulis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi itu yang bisa saya dapat di pertemuan keempat mata kuliah teknik produksi film. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Learning Journal minggu selanjutnya. Bye bye.